Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa saudara-saudari ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memelihara kami di tempat ini, saya percaya juga Tuhan memelihara saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat kita syukuri karena tidak ada satu hal yang luput dari perhatian Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu kesulitan, apakah itu kebahagiaan kita, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita dengan kerendahan hati, kita boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita memohon pimpinan dan anugerahnya agar perjalanan iman kita sungguh-sungguh di dalam pimpinannya saja. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang amat besar dalam hidup kami. Kini kami akan bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 dan ketiga, ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan tadi kita digambarkan seperti pohon yang tumbuh di pinggir aliran air. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita ibarat pohon yang sedang menancapkan akar-akarnya di dalam aliran air kehidupan. Saudaraku, firman Tuhan itu adalah aliran kehidupan yang berguna bagi kehidupan rohani kita. Dan kita itu diibaratkan seperti pohon yang memiliki akar yang akan menembus ke dalam tanah dan menemukan air kehidupan itu. Sehingga pohon yang telah menemukan air itu akan bisa hidup dan bertahan, saudara-saudara, bahkan bisa berbuah pada musimnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bermeditasi, kadang-kadang kita akan mendapatkan firman yang begitu manis untuk kita bisa kunyah dan nikmati sebaik mungkin. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kadang-kadang firman itu menegur kita dan itu kita rasa begitu pahit dalam lidah kita, dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa seperti pasir yang memenuhi mulut kita dan itu begitu tidak enak dan kita mau cepat-cepat mau memuntahkan firman itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam renungan kita tadi, di dalam ayat yang kita baca ini, dia berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ada area-area yang kadang-kadang kita anggap itu sebagai sebuah kenikmatan, di mana kita tidak mau beralih dari kenikmatan itu. Apakah itu berupa kekerasan hati kita, berupa kenikmatan kita di dalam dosa. Firman Tuhan seringkali hadir untuk menggeser kita dari kenikmatan itu, dan itu tidak enak.
Itu kadang-kadang terasa pahit dalam hidup kita. Dan banyak orang pada akhirnya tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kerinduan di dalam hatimu untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan? Adakah kerinduan di dalam hatimu untuk mau menerima firman itu, apakah rasanya manis atau pahit? Tetapi ayat yang kita baca ini tadi dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu akan berbahagia. Karena apa? Dia akan terhindar dari segala perbuatan dosa. Dan dia akan menikmati kekayaan dari firman Tuhan itu berupa air kehidupan yang bisa mengalir ke dalam kehidupan rohaninya, sehingga dia bisa bertumbuh bahkan begitu subur. Daunnya tidak akan layu dan dia akan bisa menghasilkan buah pada musimnya. Saudaraku, ketika kita bersaat teduh, kita sedang bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Kita sedang mencurahkan seluruh isi hati kita, dan Allah sedang berbicara kepada kita tentang kehendaknya di dalam kehidupan kita. Maka jikalau hari-harimu sedang dirasa sepi, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah sahabat kita yang dapat memberikan kita kekuatan, kehidupan yang terus mengalir untuk menjadikan kita pribadi yang berbahagia dalam setiap waktu. Maukah saudara menikmati keindahan bersama dengan Tuhan? Siapkan waktu Anda. Berikan waktu Anda, baik di pagi hari, siang hari, atau malam hari, untuk selalu bermeditasi, untuk selalu merenungkan firman-Nya. Maka firman-Nya akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya apa yang sudah kami renungkan ini, Tuhan meteraikan di dalam hati kami, untuk kami terus ingat setiap saat, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.